Ia hanya ingin tampil menarik di mata orang banyak, tapi lupa bahwa suaminya sendiri mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Saat tubuhnya menjadi pusat perhatian laki-laki lain, hatinya justru menjauh dari hal yang halal. Namun saat azab menjemput, tak ada lagi gaun indah yang mampu menutupi penyesalan yang telanjang. Mentari pagi mengintip malu di sela-terai jendela rumah sederhana milik pasangan Lila dan Reza. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang seharusnya hangat oleh cinta dan sakinah. Tapi kini justru terasa dingin dan sepi. Lila sibuk di depan cermin, merapikan eyelinernya, memastikan alisnya melengkung sempurna, dan lipstiknya mengkilap memikat. Ia mengenakan celana jeans ketat dan atasan crop top yang memperlihatkan bagian pinggangnya. Wangi parfum mahal merebak di setiap sudut kamar, menyatu dengan aroma hairspray dan krim pemutih yang biasa ia pakai sebelum keluar rumah. Di dapur, Reza sedang duduk di depan segelas kopi yang sudah mulai dingin. Ia melihat jam dinding, lalu menatap ke arah kamar. "Lila, kamu nggak sarapan dulu?" Tanyanya pelan, nyaris tanpa harapan. "Aku buru-buru mas, ada meet up komunitas fashion," jawab Lila cepat sambil menyambar tas brandednya. Reza hanya mengangguk. Sudah hampir 2 tahun ia menikahi Lila, perempuan cantik yang ia harapkan menjadi teman hidup, bukan sekedar pajangan. Dulu Lila dikenal anggun, berhijab, dan sederhana. Namun sejak ia menjadi influencer fashion di media sosial, semuanya berubah. Awalnya Reza mendukung. Ia senang Lila punya kesibukan, tapi lama-lama pakaian yang dikenakan Lila semakin minim, semakin ketat, dan pose-pose fotonya di media sosial semuanya berubah. Awalnya Reza mendukung. Ia senang Lila punya kesibukan, tapi lama-kelamaan pakaian yang dikenakan Lila semakin minim, semakin ketat, dan pose-pose fotonya di media sosial mengundang komentar laki-laki asing yang terang-terangan menggoda. "Manis banget sih, kayak gulali berjalan. Mbak, suaminya nggak cemburu ya kalau lihat postingan kayak gini?" Lila hanya tertawa. Ia menikmati pujian itu seolah membuktikan bahwa dia masih diinginkan, masih menarik. Tapi di balik layar, Reza mulai merasa kehilangan istrinya. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Lila semakin jarang menyentuhnya, semakin sering keluar rumah, dan setiap malam pulang larut malam dengan alasan konten kerjasama brand. Hari itu Lila berjalan ke mobil dengan langkah percaya diri, tak sadar bahwa mata tetangga lelaki-laki menatapnya dari balik pagar. Tatapan yang seharusnya membuat seorang istri malu, kini justru membuatnya merasa bangga. Malam itu Reza duduk sendirian di ruang tengah. TV menyala, menampilkan acara gosip yang tak ia pedulikan. Matanya terpaku pada layar ponsel, pada foto terbaru yang diunggah istrinya di Instagram. Lila memakai dress merah menyala, ketat, menempel di tubuhnya, dengan caption, "Confidence is the best outfit. Rock it and own it." Komentar masuk deras, mayoritas dari laki-laki. Ada yang memuji lekuk tubuhnya, ada yang terang-terangan meminta nomor. Reza menghela nafas bukan karena marah, tapi karena kecewa. Dulu ia mencintai Lila karena kesederhanaannya. Sekarang ia merasa seperti berbagi istrinya dengan ribuan mata di media sosial. Cintanya diuji oleh eksistensi. Ketika Lila pulang malam itu, Reza masih terjaga. "Kok belum tidur, Mas?" tanya Lila sambil membuka sepatu hak tinggi. "Kamu baru pulang sekarang? Dari mana?" "Photoshoot. Ada kerjasama dengan brand lingerie. Kan duitnya juga buat kita," jawab Lila santai. Reza diam, hatinya mencubit, tapi mulutnya terkunci. Ia tahu jika ia menegur Lila, pasti akan dituduh tidak mendukung karir istri. "Lil,
Kamu pernah lihat komentar orang-orang di foto-fotomu? Ya, namanya juga sosmed, Mas. Yang penting kan aku nggak ngapa-ngapain kan, cuma foto doang. Tapi kamu istri orang, Lil. Kamu istriku. Mas, zaman sekarang perempuan harus bebas berekspresi. Kalau Mas nggak bisa terima aku yang sekarang, berarti Mas nggak sayang sama aku seutuhnya. Reza tak membalas, bukan karena tak punya kata-kata, tapi karena ia merasa kalimat apapun tak bisa lagi menembus dinding kebanggaan istrinya. Beberapa minggu kemudian, Lila mendapat undangan menjadi bintang tamu di acara fashion lokal. Ia diminta tampil di runway kecil untuk memperkenalkan lini baju body outfit baru dari desainer muda. Hari itu ia mengenakan dress ketat warna nude, nyaris menyatu dengan warna kulit. Saat ia melangkah di atas panggung, sorak-sorai terdengar dari penonton karena mengarah padanya. Flash menyala dan mata-mata penuh nafsu tak bisa mengalihkan pandangan. Namun Lila menikmati semua itu. Ia merasa diakui, diperhatikan, dikejar lebih dari yang pernah Reza berikan. Tapi di balik keramaian ada seorang pria, mantan kekasih masa lalu, Dani, yang memperhatikannya dari kejauhan. Dani mendekati Lila setelah acara. "Kamu makin cantik, Lil. Gak nyangka kamu bisa jadi kayak sekarang." "Thanks, Dan. Lama gak ketemu ya." "Masih sama Reza?" "Masih, tapi ya dia gak terlalu ngerti dunia kayak gini. Kalau kamu butuh yang ngerti, aku ada kok." Kata-kata Dani menyelinap ke hati Lila, hangat, menggoda, dan diam-diam mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Reza yang dulu. Kini dan mungkin selamanya terlalu baik dan terlalu diam. Setelah bertemu Dani, hati Lila mulai goyah. Mereka sering bertukar pesan dari sekedar basa-basi menjadi candaan penuh godaan. Sementara itu, Reza semakin sering pulang membawa wajah murung. Kehidupan rumah tangga mereka dingin, tanpa pelukan, tanpa tatap penuh cinta. Suatu malam, Reza memimpikan sesuatu yang aneh. Lila berjalan di tengah jalan gelap, dikerubungi banyak lelaki yang menggerayai bajunya. Lalu terdengar suara petir yang menggema. Perempuan yang menghiasi tubuhnya untuk dunia akan kehilangan cahaya di akhiratnya. Reza terbangun, tubuhnya berkeringat, hatinya gelisah. Pagi harinya, Laila keluar rumah dengan pakaian transparan, penuh percaya diri, tapi kali ini ada yang berbeda. Langkahnya tersandung, ia terjatuh di depan banyak orang. Salah satu pria malah sempat meraba bagian tubuhnya sambil tertawa. Malamnya, Lila mengaku pada Reza, "Aku capek, Mas, tapi kenapa aku malah ngerasa kosong terus?" Reza menatap istrinya lama, lalu menjawab lirih, "Karena kamu mencari sorotan dunia, bukan ridhonya." Beberapa hari setelah kejadian itu, Lila jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi tubuhnya tiba-tiba dipenuhi ruam merah yang gatal dan panas, terutama di bagian yang sering dipamerkan. Dokter tidak menemukan penyebab pasti, obat tak mempan. Lila tak bisa tidur karena gatal dan panas yang menyiksa. Ia mulai jarang keluar rumah, followernya turun drastis. Brand membatalkan kontrak karena penampilannya tidak seperti dulu. Saat bercermin, Lila menangis. Kulitnya rusak, tubuhnya kurus, dan matanya sayu. Tak ada lagi yang mengaguminya, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Reza, meski pernah terluka, tetap merawatnya. Tapi tak banyak bicara, ia hanya berdoa diam-diam agar istrinya kembali ke jalan yang benar. Hari itu hujan turun deras. Langit seakan ikut menangis. Lila terbaring lemah di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, tubuhnya penuh bercak hitam, dan suara indahnya berubah parau. Dokter memvonis penyakit autoimun langka dipicu stres dan pola hidup ekstrim. Tidak mematikan, tapi tidak ada obat pasti.
Penyakit itu menyerang tubuhnya seumur hidup, terutama saat ia mengalami tekanan batin. Lila menangis di pelukan Reza. "Mas, aku dulu sombong. Aku bangga dipuji orang, tapi lupa menjaga hati orang yang paling tulus mencintaiku. Aku durhaka, bahkan pada Allah." Reza menatapnya, mataku berkaca. "Allah masih sayang sama kamu, Lil. Kalau enggak, kamu enggak dikasih kesempatan untuk sadar." Sejak hari itu Lila berhenti dari semua dunia glamournya. Ia menutup akun sosial media, mengenakan pakaian sopan dan perlahan menekuni agama. Ia sering berceramah di kelompok wanita, menceritakan kesombongannya dulu sebagai pelajaran. Tubuhnya belum sembuh total, tapi hatinya mulai tenang. Di suatu malam sunyi, Lila menulis di buku harian. "Dulu aku mencari sorotan dunia, tapi ternyata hanya dengan merunduk di hadapannya, aku benar-benar bersinar." Tidak ada keindahan dalam pujian manusia jika itu menjauhkan kita dari cinta Sang Pencipta. Pakaian boleh indah, tapi imanlah yang seharusnya paling menawan.